Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan untuk kita semua salam sejahtera, salam. Waktu berjalan dengan begitu cepat ya Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa kita sudah di penghujung di akhir bulan April tahun 2024. Besok kita akan memasuki minggu baru. Nah saudara yang kasih, bulan ini kita sedang berbicara tentang kuasa kehidupan kebangkitan Kristus. Nah hari ini kita akan bahas tentang mengetahui kuasa kebangkitan Kristus melalui pengalaman pribadi. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita melihat di situ Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar supaya apa? Kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita, rohani, jiwani, jasmani. Itulah sebabnya saudara yang kasih, pengetahuan dan pengalaman Rasul Paulus tentang Kristus, bagaimana dia mengalami kuasa kebangkitannya. Dia ingin supaya jemaat, bukan saja jemaat di Filipi pada masa itu, tapi juga kita hari ini, dia inginkan apa yang dia alami tentang knowing, mengetahui by experience, knowing by experience, mengetahui karena mengalami. The life of the resurrection of Jesus Christ, that I want you, dia menghendaki, dia katakan saya sangat menghendaki supaya kamu dapat mengetahui dan mengalami. Pada waktu itu umat Tuhan, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Paulus mungkin dia dipasung di bawah ancaman eksekusi dengan cara akan dipenggal, atau bahkan dia dilemparkan ke dalam sebuah kandang pertontonan binatang buas yang kita sebut amphitheater. Mungkin bisa lihat gambarnya amphitheater itu. Nah, coba Anda merenungkan. Nah, di amphitheater zaman Romawi kuno, seseorang dilepaskan ke dalam sebuah stadion amphitheater ini dan dilepaskan singa-singa yang buas. Dan dia harus bertarung untuk mengalahkan singa atau singa mengalahkannya. Nah, Rasul Paulus dia mengalami ancaman untuk menghadapi singa-singa itu. Satu-satunya yang tidak takut bahwa singa itu buas adalah anak kecil yang tidak takut. Kemarin saya bawa cucu saya ke kebun binatang, dia kasih makan singa ayam, sudah dia tertawa padahal saya takut ini kalau singa lepas kita. Karena dia tidak, he is not knowing. Dia tidak tahu kalau singa itu buas, dia tahu itu singa itu lapar dan dia kasih makan, dan orang ada tegang dia tertawa setengah mati, dia happy, saudara kasih, dia kasih makan singa. Karena dia tidak tahu, tapi nanti kalau dia sudah besar seperti saya dan saudara, suruh dia dekati, dia akan pikir-pikir, saudara kasih. Nah, sekarang kita kembali ke Rasul Paulus. Coba Anda bisa bayangkan, Paulus katakan, aku akan dibuang ke dalam amphitheater itu, berurusan dengan singa-singa. Kalau tidak dipenggal kepalanya, aku akan dibuang ke dalam amphitheater itu. Nah,
dalam situasi itu Rasul Paulus mengetahui kuasa kebangkitan. Sehingga dia tidak takut mau dipenggal kepala atau mau dibuang ke dalam amfiteater yang ada singa-singa yang buas itu bukan masalah. Bahkan dia tulis dalam Efesus 1, 2 ayat 19-20 dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang percaya bisa katakan amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu pernah setel radio atau tape bukan? Di tangan volume kita sudah ada di tangan itu, saudara kasih, saudara tinggal kalau dia 1 sampai 10, saudara tinggal mau sampai berapa? Tergantung saudara. Saudara kasih 5, dia 5. Kasih sampai full 10, 10. Efesus berkata seperti itu. Kuasa itu ada dalam diri Anda. Haleluya. Bilang kiri kanan, besarkan volume kuasa. Nah, jangan tanggung-tanggung saudara. Paulus katakan, nah masalahnya saudara yang kasih, kalau kita tidak tahu bahwa ada volume untuk membesarkannya. Kalau zaman dulu punya style kan gampang. Sekarang ini digital ini membuat orang saudara yang kasih, kadang-kadang besar tiba-tiba, hilang tiba-tiba dan dia bingung saudara yang kasih ya. Itu korban digital, saudara, korban teknologi. Tapi saya mau kasih tahu, kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam diri saya dan saudara. Tergantung dari iman kita untuk melepaskan kuasa itu. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kehidupan kebangkitannya yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu adalah Kristus yang telah bangkit. Kuasa kebangkitan Kristus adalah apa? Kristus yang telah bangkit. Kuasa ini ada dalam diri Paulus sebagai persediaan Roh Yesus Kristus yang berlimpah, yang akan mensuplai kekuatan untuk dia dapat menghadapi tantangan itu. Dan dia mau supaya kita mengenal kuasa itu. Filipi 1 ayat 19 berkata, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan apa saudara? Roh Yesus Kristus. Kenyataan ini atau kebenaran ini berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus adalah roh yang dipasokkan ke dalam roh kita oleh Roh Kudus ke dalam kita. Roh Yesus dan Roh Kudus itu satu. Masuk ke dalam diri kita sehingga kita mengalami suplai kekuatan yang terus menerus. Coba katakan, terus menerus. Itu disuplai terus menerus. Jadi pada dasarnya atau hakikatnya kebangkitan Kristus adalah Roh Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus adalah apa saudara? Roh Yesus Kristus. Ini yang diberikan kepada kita. Dan kita harus mengetahui. Seperti Roma 8 ayat 11 berkata begini. Dan jika roh dia artinya Roh Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Coba pegang darah saudara, katakan, Roh Kristus ada dalam diri saya. Haleluya. Jika roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam jemaat Tuhan, maka ia, roh itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan apa saudara? Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bisa katakan amin? Nah, umat Tuhan, tak peduli apa yang kita rasakan. Tak peduli hari baik atau bukan hari baik. Tak peduli siang atau malam, musim apapun. Roh itu ada dalam diri saya dan saudara. Saat pertama kali kita menjadi percaya, maka Roh Kristus yang telah dibangkitkan itu ada dalam roh kita yang percaya. Amen. Tidak perlu tunggu kita kursus Alkitab, mengerti bahasa asli Alkitab. No.
pada saat kita menjadi percaya. Kapan? Minggu lalu, tahun lalu, bulan lalu, 1 abad atau 10 tahun yang lalu, saya tidak tahu kapanpun. Nah, umat Tuhan, bagaimana Paulus ingin supaya kita mengetahui roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu. Anda bisa bayangkan, kuasa itu menghidupkan Kristus yang sudah mati. Dan itu Paulus bilang, hei umat Tuhan, roh yang ada dalam Yesus tidak ada di sorga, dia ada di hati kamu yang percaya. Haleluya. Nah sekarang, bagaimana cara kita mengetahui kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kita? Untuk merasakan dan mengalami kuasa kebangkitan itu, maka kita dibawa ke dalam apa saudara? Ke dalam apa? Penderitaan. Coba katakan, penderitaan. Nah, penderitaan ini yang harus kita masuk di dalamnya, mengalaminya, supaya apa? Proses kuasa kebangkitan itu terjadi. Kuasa kebangkitan bisa terjadi melalui proses penderitaan. Oke? Makanya dia bilang, mengenal kuasa kebangkitan di dalam apa? Penderitaannya. Nah umat Tuhan, Paulus mengalami kuasa kebangkitan ketika dia di penjara Romawi. Disinilah penderitaan itu mulai bekerja baginya untuk mengalami kuasa kehidupan kebangkitan Kristus. Jika kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak dapat mengetahui dan mengalami kuasa dan kekuatan kebangkitan Kristus. Oke? Penderitaan, passwordnya penderitaan. Passwordnya apa saudara? Penderitaan. Di sini kita memerlukan sebuah ilmu yang namanya apa saudara? Ilmu yang namanya apa saudara? Ilmu namanya apa saudara? Mampus logi. Mungkin Anda tidak tahu logi, tapi Anda tahu mampus bukan? Bilang kiri kanan, mampus logi bro. Haleluya. Untuk menderita, Anda perlu ilmu yang namanya apa? Mampus logi. Saudara tahu, Anda punya laptop mahal, tapi kalau tidak diinstal program tertentu yang mahal itu tidak terjadi apa-apa. Kebangkitan Kristus itu mahal. Yang tujuh bisa katakan amin? Tapi untuk mengalami the power of the death and the resurrection of Jesus Christ, you have to install in your life we call the suffering of Jesus. Install satu program yang namanya Mampus Logi. Haleluya. Coba saudara bilang, Mampus Logi ada dalam diri saya. Nah, Mampus Logi apanya saudara? Coba kita lihat. Mampus Logi apanya? Come on. Keluarkan tadi yang ulang dari atas tadi. Kakak. Mampus Logi bagi apa saudara? Ego kita. Bagi apa saudara? Ego kita yang harus dimampuskan. Di sini ego kita dianiaya sampai apa saudara? Mampus. Saudara, kalau Paulus masih ada ego, dia takut mati. Kalau Paulus masih ada ego, dia takut dipantan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pada akhirnya dipancung. Dia tidak dibuang ke dalam amfiteater tadi, tapi dia dipancung. Di sini kita memerlukan sebuah ilmu yang namanya apa, saudara? Mampus logi. Nah, bagaimana kita menerapkan mampus logi itu untuk mematikan ego kita? Nah, proses mampus logi inilah menghasilkan sebuah cairan rohani yang namanya sakit. Yang namanya apa, saudara? Sakit. Emosi positif itu terjadi dan ada dalam diri kita. Ya. Nah, mampus logi itu saudara, dia akan bekerja untuk menghasilkan penderitaan Kristus yang akan dirasakan oleh emosi kita.
Emosi positif yaitu saudara memberi makan emosi positif dengan apa yang Tuhan katakan dan lakukan dan akan lakukan bagi kita. Ketika penderitaan itu datang, maka kita mesti memberi makan emosi positif, feeding our positive emotion by saying the word. Memperkatakan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang akan Tuhan lakukan. Emosi positif itu harus diberi makan. Jadi penderitaan itu akan bekerja di dalam dua emosi, positif dan negatif. Dan waktu dia bekerja, Anda bisa menang atas penderitaan itu apabila Anda memberi makan emosi positif. Haleluya, amen. Misalkan saya seorang suami merasa disakiti oleh istri saya tidak bisa bilang, lu tunggu, ada orang lain bisa lebih baik dari saya tidak bisa bilang begitu. Itu saya memberi makan emosi negatif. Saya bilang, dia lagi error, nggak apa-apa, toh minggu ini, biar dia juga nggak baik 1 tahun ini nggak apa-apa. Tapi kita sudah lewati 25 tahun menikah, 30 tahun menikah. Oh, kita memberi makan hal-hal positif. Haleluya, amen. Istri juga bilang begitu. Oh, suami saya lagi error, nggak apa-apa deh. Dia, mungkin dia lagi kurang enak badan aja. Kenapa? Dengan cara itu emosi positif. Tuh lihat dulu waktu dia nolong saya, dia antar saya sampai dia Batu Pilih pun dia antar saya. Dia tarik ke saya air, dia belah kayu ke saya dulu belum ada air panas. Dia masak air panas sampai 1 kali, di HP jatuh dalam air panas. Oh, dia baik sekali. Nah, emosi positif itu mengalahkan penderitaan itu. Amin, saudara. Bahkan Tuhan berkata, saya adalah istri yang membangun rumah. Kalau dia suami, saya adalah suami kepala rumah tangga yang harus merawat, melindungi istri dan anak-anak. Saya dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang menguatkan saya. Kristus, penderitaanmu jauh lebih hebat dari ego saya yang tersinggung ini. Kecil aja. Walaupun di kantor aku dihormati, di rumah aku ditolak. Biasa itu Tuhan. Itu rumah tangga. Bukan bengkel yang terdiri dari besi-besi mati. Besi aja ketemu masih ribut-ribut. Tok tak. Apalagi saya. Tidak ribut pun saya ributkan saja. Nah. Saudara lihat. Emosi positif itu diberi makan dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, you are a man of God. Engkau adalah manusia Allah. Tuhan. Ini tersinggung saya. Harga diri saya di mana? Tiba-tiba Tuhan bilang, hei, harga dirimu seharga Yesus. Lalu kita mulai perasaan, Yesus yang pencipta langit dan bumi. Dia disebut orang berdosa, padahal tidak berdosa. Apalagi saya suka error begini. Sudahlah. Anda bisa katakan amin. Cara memberi makan emosi positif seperti itu. Bisnis saya gagal, karir saya nggak maju-maju, celaka. Jangan bilang celaka, katakan waktu Tuhan datang untuk saya. Tuhan berjanji tidak selamanya kepalaku tertunduk, aku akan diangkat tegak mataku melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata perjalanan saya tambah hari tambah terang hingga rembang tengah hari. Saya tidak mengejar berkat mengejar saya. Orang-orang seperti itu dia memberi makan emosi positifnya. Dia buka HP-nya, saudara yang kasih, dia tidak kasih bersih rambut atau begini. Dia bilang, engkau manusia Allah. Amen. Itu cara memberi makan emosi positif kita. Dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Oh, penderitaanmu terlalu hebat. Tuhan, saya ngerasa jangan sampai saya mau mati nih. Ada sakit di bagian sini. Yesus, oleh bilurmu saya sudah mengalami kesembuhan. Jangan, saudara saya ini turunan sakit penyakit saudara. No. Anda memberi makan, saudara tahu. Semuanya itu dimulai. Kekayaan dimulai dari emosi. Kalau emosimu kaya, dompetmu jadi kaya. Saudara, walaupun isinya uang kecil saudara. Kenapa? Karena emosi itu sebuah perasaan yang bisa disetir, diatur.
susah atau tidak susah, senang atau senang, happy atau tidak happy, itu diatur di dalam apa saudara? Emosi. Dan emosi itu harus diberi makan dengan apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan, masa depanmu sungguh ada, harapan yang hilang. Sekalipun engkau jatuh, aku akan kembali. Engkau dipulihkan, haleluya. Engkau dimultai dengan kebaikan-kebaikan. Saudara yang kasih, seringkali orang bisnis gagal, membangun hubungan gagal, semua itu gagal. Dan sampai turunan saya masih belum dilepaskan, dan saya masih dalam kutukan. Never. Di dalam Kristus kutukan sudah lewat. Haleluya. Hanya perasaan kita lah yang membuat kita bersalah, membuat kita tidak layak menerima semua kebaikan. Dengar, Anda layak menerima segala kebaikan. Amen. Saudara selalu coba katakan, saya orang benarnya Allah. Apapun keadaan saya tetap benar di hadapan Allah. Saya layak karena Tuhan mengasihi saya. Amen. Bukan perbuatan baik saya, karena Tuhan memilih mengasihi saya. Dalam keadaan terpuruk, when we will sin, God shown His love by died for us. Waktu kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara apa? Mati untuk kita. Nah, emosi-emosi positif harus diberi makan. Seperti dua anjing, putih dan hitam. Mau memberi makan apa? Positif itu anjing putih. Beri makan. Ucapkan firman, perkatakan firman. Haleluya, amen. Dan seringkali saudara yang kasih, kita mendapatkan makanan bagi emosi kita melalui apa yang kita dengar. Istri bilang, lu memang begitu, kan bisa berubah lagi. Suami bilang, oh begitu ya. Suami bilang, lu memang begitu, mulut dari itu ember terus. Nah, saudara lihat, apa yang orang lain katakan tentang saya bisa memberi makan emosi saya. Jujur, kalau saudara pakai jelek tapi orang bilang, wih ganteng, saudara rasa apa? Raffi Ahmad bukan? Saudara naik sedan yang lama tapi saudara, wih ini mobil bagus, saudara rasa Ferrari. Kenapa? Karena itu perasaan. Nah, mampus logi itu saudara yang kasih harus dimatikan dengan cara saudara yang kasih melayani. Haleluya, amen. Dengan cara memperkatakan. Saudara, seringkali ego kita itu atau perasaan kita waktu mampus logi bekerja untuk mematikan ego kita, seringkali saudara kasih perkataan kita ini rasanya kalau ngomong yang sopan santun itu tidak menyenangkan. Mesti maki-maki umpat, taruh tangan di dada begini. Nah, itu baru ego rasa saudara. Itu bukan mampus logi, hidup logi saudara. Egonya hidup logi, saudara. Dan itu Anda kemana pun jatuh. Dan juga emosi negatif. Relakan ia pergi. Bilang kira-kira, let it go. Hentikan memberi makan emosi negatif dengan tidak mengingat dan memperkatakannya. Apalagi deklarasinya. Lo awas lo besok akan lupa. Nah, itu deklarasi untuk memberi makan emosi negatif. Harusnya biarkan, let it go. Saudara, Tuhan itu kalau dia ingat kesalahan kita. Anda bayangkan, Tuhan tuh satu orang ingat 6 miliar manusia punya dosa. Kira-kira emosi Tuhan menderita atau tidak? Jujur. Menderita atau tidak? Tapi dia tunjukkan bahwa dia mampu dengan membangkitkan. Nah, sekarang kita kebalik. Kita hanya seorang diri. Dan kita harus punya kekuatan untuk, selama kita tidak berkata let it go. Let it go dalam suami, dalam istri, dalam anak-anak, dalam karyawan, dari orang-orang sekitar kita, dari situasi dan keadaan kita. Dimanapun. Emosi negatif positif dapat masuk dari dunia mana saja. Mau politik, sosial, ekonomi, budaya, semua bisa masuk. Dalam gereja, luar gereja, semua bisa masuk. Dan kunci untuk memenangkan perang untuk menaklukkan emosi negatif, let it go. Katakan, biarkan dia pergi. Anda tidak bisa merubah masa lalu. Hal-hal yang pahit di belakang apapun terjadi, Anda tidak bisa merubahnya.
Makanya kenapa Yesus mati dan dia pergi ke dalam dunia orang mati 3 hari. Dengan kata lain, dia menanggung masa lalumu yang terpuruk supaya masa depanmu jauh lebih baik. Tapi seringkali kita memberi makan emosi negatif kita. Lu kalau sen berubah besok akan toy. Lu kalau mau berubah berarti jangan lu omong, jangan lu pokoknya beta nih mau lihat bukti. Nah sekarang Tuhan bilang kepada perempuan yang berdosa itu, beta senang hukum lu, cuman lu pulang dulu. Kau nanti lu kirim WA ke beta ya, lu lapor, lu video call kau beta lihat, nanti lu pasang CCTV kau lihat. Lu kalau baik baru beta, no. Emosi negatif kita kalau saudara masih ingat-ingat terus, Anda berkata. Nah ini cara memberi makan emosi negatif adalah dengan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Apalagi memperkatakan dan mendeklarasikannya dengan memberikan status-status di Instagrammu, di Facebookmu, dan juga di bagaimana semua medsosmu. Mengingat-ingat, memperkatakan, mengulangi, apalagi itulah sebabnya kenapa banyak kehancuran terjadi dalam relationship. Karena orang selalu memakai pengalaman lama. Dan bayangkan kalau saya berdiri di atas mimbar ini dengan menggunakan pengalaman saya yang pernah disakiti segala macam, saya akan bombardir jemaat dengan racun-racun. Tapi saya mesti biarkan dia pergi. Bilang kira-kira biarkan dia pergi. Let it go. Haleluya. Kuasa kebangkitan Kristus membutuhkan sebuah apa? Sebuah apa? Penjara. Supaya kuasa kebangkitan Kristus bekerja harus penjara yang namanya maut. Dia dimasukkan ke sana, digodok di sana. Lalu dia keluar lebih dari orang-orang yang mana? 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari berbahagia yang belum menikah, karena kamu bebas dari kesusahan badani. Kalau tidak percaya, cari yang sudah menikah. Begitu tidak sebelum menikah, bangun jam berapa saja. Begitu sudah menikah, istrinya korek, bangun jam 3 malam, tolong cari rujak. Nah itu penderitaan badani namanya. Syukur dia minta rujak, saudara. Kalau dia minta es batu, saudara. Es batu betul jadi es. Nah, saudara lihat. Jadi salib Kristus, kehidupan pernikahan adalah contoh. Baca Bapak dulu, apa? Kehidupan pernikahan adalah contoh dari pemenjaraan. Bilang ya, coba yang sudah menikah bilang, lu penjara harus diperkuat. Kenapa penjara? Karena dulu mau jalan tidak minta izin, sekarang mesti minta izin. Mama bisa minta izin, gimana? Main catur, son bisa, baca Alkitab berdoa, minta ampun. Makanya pimain catur diam-diam saudara kasih, sampai istri mesti bawa batu kalau lempar rumah baru pulang. Mama minta izin mau kemana? Taji ayam. Orang seawal lupi taji ayam. Saudara, penjara. Pernikahan itu seperti apa saudara? Penjara. Nah, dengar saudara kekasih. Dalam arti yang baik, pernikahan tidak membawa kita ke dalam sebuah perjamuan kasih saja. Atau apa saja, atau yang di kotak apa? Enak-enak saja. Melainkan penjara ego. Hei, beta di kantor ini orang hormat beta. Lu di rumah lu fi ibu nama. Lu panggil beta pak Sehingga kalau istilahnya Pak, saya dengar, Pak. Saudara, penjara ego. Ego itu harus dipenjarakan. Kalau tidak, lu belum tahu beta. Nah, itu artinya dia bebas berkeliaran. Dan berapa banyak orang egonya menjadi buronan liar. Di kantor ada persoalan, di rumah ada persoalan, di gereja ada persoalan, di mana-mana. Mau pilih kotak suara saat dia hantam 3 capres semua jadi satu. Saking ada masalah secara politik, saudara. Kenapa? Karena egonya dibiarkan, tidak mau dipenjarakan. Dan Tuhan pakai pernikahan untuk memenjarakan ego kamu. Tidak ada yang bilang amin ya.
Suami B baru tahu, kalau tahu dulu bisa masuk. Sekali masuk selama-lamanya, engkau tidak akan keluar lagi. Kecuali Yesus datang kembali, engkau baru kemenangan. Kalau tidak, anugerah cukup bagi engkau. Hidupku dalam tanganmu, anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Amen. Salib Kristus dapat diumpamakan dengan cetakan. Mampus logi, penjara, cetakan. Ini 3 lagi, saudara. Oke. Ketika adonan dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dibentuk dan dimasak, hasilnya adalah roti atau kue kering sesuai dengan bentuk cetakan tersebut. Coba gambarnya ada? Bilang kiri kanan, lu yang mana? Coba. Saya lihat, kue model yang indah itu karena dicetak. Kematian Kristus adalah pangan kehidupan Anda dan saya. Kalau kita tidak mau menderita ego kita, Anda tidak pernah jadi seperti yang Tuhan inginkan. 20 tahun, 30, 50 tahun, 100 tahun sekalipun Anda tidak akan pernah jadi apa-apa. Karena kematian kita itu cetakan. Anda tidak bisa keluar dari penderitaan. Kita adalah adonan yang telah dimasukkan ke dalam cetakan salib melalui kuasa kebangkitan. Percaya, katakan amin. Kehidupan pernikahan kita adalah bagian dari cetakan itu. Haleluya. Di satu sisi kehidupan pernikahan bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Ini adalah kehidupan yang penuh penderitaan karena ilmu mampus logi membunuh ego kita. Yang percaya katakan. Pernikahan itu tidak mudah. Dia akan mudah kalau orang tahu mengoperasikan ilmu itu. Betul kan? Dulu kita tidak tahu bikin ini, susah. Dia main komputer cepat. Karena dia sudah pakar. Harusnya kita menjadi pakar-pakar pembangun rumah tangga. Saya, kita semua belajar supaya kita mampu dengan kekuatan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa orang yang menikah akan mempunyai sengsara daging. Kesusahan badani sama dengan ego yang dianiaya terus menerus sampai mampus. Ya. Kenapa pertikaian terjadi? Karena ego kita dihidupkan. Dengan memperkatakan, dengan memelihara ego. Beta nih orangnya kalau sudah benci, Tuhan lewat juga tambah jengkel. Nah, bayangkan, Tuhan lewat soalnya dia berubah, malah dia tambah jengkel. Itu Anda tidak, kita semua. Nah, ego itu selalu mengumbar-ngumbar kesombongan, keangkuhan, ya, kekejian, kenajisan, dan perkataan tindakan yang merusak, merasuk, merobek, menganiaya. Itu ego punya perbuatan. Ada politikus yang mengoperasikan dengan ego. Ada politik yang mengoperasikan dengan emosi, saudara. Ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada pengusaha, ada suami, ada siapapun dia, ada dokter. Ada dokter yang ego tuh, saudara. Pokoknya dia tulis resep saja. Bapak ini sakit apa? Minum itu. Jadi itu orang pikir minum, pulang dia robek itu resep, dia minum, saudara. Tapi ada dokter yang emosinya bagus. Waktu dia masuk, ibu sehat sekali. Masa papa bilang saya sehat? Saya sakit maka datang. Padahal ya. Waktu dia bilang ibu sehat, langsung saya mau tes. Wah, ibu ini darah normal. Oh, tadi saya datang darah tinggi. Kenapa? Karena saya marah. Nah, kenapa? Karena orang ngomong tersalah. Nah, waktu dokter bilang ibu sehat, langsung darahnya turun. Nah, darahnya menyesuaikan. Ya, 40/60, saudara. Bukan, saudara. 110/90. Ya. Sudah lihat. Ada dokter yang begitu kan? Sampai cerita-cerita terakhir dokter bilang nih, bekas lu persembahan. Saya pernah alami begitu. Dokter kasih persembahan. Sudah selesai, saudara. Ya. Tapi ada dokter yang culas memanti, saudara. Ngomong tidak mau, pada bayar mahal. Pengacara juga begitu, ada pengacara yang pada perkaranya sepotong, dia omong panjang, terakhir bayar, saudara. Tapi enak kan? Semua.
Semua kita, saudara yang kasih, kita akan diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang mempermainkan emosi kita. Saudara mesti tahu itu. Mengapa pemilu itu saudara ada hari janjang 3 hari? Supaya emosi kita tenang. Tapi justru 3 hari itu membuat banyak orang emosinya tidak tenang. Karena serangan fajar saudara kasih. Emosi tidak tenang. Oke. Kesusahan badani, ego. Nah, pengertian dari kesusahan badani dalam ayat ini adalah tantangan atau kesulitan fisik, emosional, atau mental yang dapat timbul akibat dari kehidupan pernikahan dan tanggung jawab dalam sebuah hubungan pernikahan. Kenapa dia minta kamu uang? Karena kamu menikah dengan dia. Nah, jangan minta beta uang. Loh, kalau tidak minta kamu, minta siapa? Kan kita jengkel juga kan, kadang-kadang manusia kan begitu. Ada kau dia enjoy betul. Kenapa kamu dituntut? Karena kamu bekerja untuk dia. Karena kamu adalah orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Itu kesusahan badani. Makanya dalam pernikahan telah ditetapkan secara daulat oleh Tuhan. Kecuali seorang telah menerima karunia khusus, karunia membujang, baru Anda tidak mengalami kesusahan badani itu lagi. Ya. Tidak boleh menikah, membujang seumur hidup. Itu bebas. Tapi sejauh Anda menikah, anak-anak kita juga akan merupakan bagian dari cetakan salib itu. Orang tua, anak-anak kita juga merupakan apa? Jadi anak-anak itu seperti cetakan salib, dia cetak bapak dan mama. Jadi sabar. Mama yang suka memaki anak, taruh pi jadi sabar. Mama yang puji Tuhan. Kalau dulu pupi lain saudara kasih. Karena mama yang puji Tuhan, anak bilang, Tuhan lagi kerja. Mama sudah bisa puji Tuhan ini hari. Kalau dia memaki kot pun telinga, dan jatuh baru turun kembali baru pasang lagi. Anak-anak, saudara, kadang-kadang anak tuh baru kecil kan, dia. Begitu dia besar, ular setan satu nih, Pak. Ayo. Saya kadang-kadang tuh jengkelin GPS bilang, kok itu siapa lah ya? Bayangkan orang punya caca sampai dia angkat buang di belir atau dia bukan beta. Padahal dia nih. Jadi saya bisa menjadi, cucu saya jadi cetakan tuh saya sabar. Omong dia tidak dengar, kalau orang lain omong dengar. Tapi kalau minta doi antar doi. Nah, jadi kita dibentuk saudara yang kasih. Karena saya suka ambil ikat pinggang, lu berani lu mama sampai lapis lu lah. Anak-anak bisa terjadi. Sampai satu kali saudara ini anak nih, tiba-tiba mama kasih WA, tenda ada orang-orang di bawah tenda itu di halaman. Mama, kenapa kau minta doi kirim tenda? Kau tuh miskin ya buka tenda ini semua. Lu lihat, kau rumah so gade sama lu lihat, bapak so buka tenda besar, kau tinggal semua di sini. Uang so habis, lu minta apa lagi? Makanya kirimkan lu tenda kalau tahu. Lu sangka uang tuh kau basic, kau petik-petik sah. Jadi yang mau punya anak saya kasih tahu saja. Dia bisa menjadi salib. Waktu kecil membawa emosi enak, tapi bersyukur saudara kasih. Pasti Tuhan akan bawa yang kayak bapak jangan dapat anak mantu ke Elvis begini. Kayak kona tuh sonto. Lu bisa perokok ke sana. Sonde bapak. Minum ke sana air putih sah. Dia bilang lu hebat sekali. Jadi saya minta apa tuh dikasih, beli sepatu tuh, beliin. Siap. Kenapa kan soalnya bisa perokok, soalnya kan uang ada toh. Pi Korea beli baju, pi Eropa beli baju, pi Jepang beli baju. Kenapa ada uang? Kalau soalnya lo itu hokok, kok tarik terus, minum terus segala macam. Haleluya, amen. Dengar, yang mau punya mantu terima dalam nama yang terbaik.
Kalau saya dapat yang terbaik, Anda juga dapat yang terbaik. Karena dari atas turun ke bawah. Yang percaya katakan. Amin. Saya masih tunggu Resi pun datang lagi. Saya modelnya antara gabungan Elvis dan Konak. Wah. Saya pernah dengar anak mantu maki bapak mantu. Itu saya pernah lihat di mata kepala. Saya pernah lihat mama mantu takut panggil anak mantu. Karena mantu mau pukul itu semua dia pukul habis. Isi anak papa mama dia rambak. Ya, saya bersyukur saudara kasih. Tapi kita mesti belajar mengalami penderitaan. Amin saudara. Kita punya penderitaan. Saudara, semua kita lewati. Katakan begini, anak-anak saya adalah pemberian Tuhan bagi saya. 2, 3, yang sudah punya anak katakan. Haleluya. Bersyukur karena mereka Anda bisa mengenal Tuhan. Coba, kalau tidak ada orang minta saudara uang, tidak ada orang minta saudara antar, semua dia, saudara bebas. Tidak olahraga juga yang diam toh. Nah, suruh antar hanya mesti olahraga, mesti jalan. Minta uang hanya mesti kerja, artinya saudara sehat. Jadi bersyukur, haleluya. Itu penderitaan badani yang tahu dikelola dengan baik sehingga penderitaan itu berubah. Mutiara itu indah karena kelolaan penderitaannya menghasilkan sesuatu yang baik. Filipi 3:10, yang kau kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Untuk mengetahui kuasa kebangkitan Kristus secara pengalaman, kita perlu masuk ke dalam cetakan penderitaan. Supaya kita menjadi serupa sesuai dengan kematiannya. Menjadi sesuai dengan kematiannya. Next slide. Menjadi sesuai dengan kematiannya. Filipi 3 pertama dibicara tentang mengenal Kristus sebagai pribadi yang luar biasa. Kita tidak pernah habis-habisnya menceritakan siapa dia. Kedua, berbicara tentang mengetahui kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya. Ketika kita secara pengalaman menikmati persekutuan penderitaan, kita menjadi serupa dengan kematiannya. Kematian Kristus adalah sebuah cetakan untuk kita semua. Haleluya, amen. Kita hidup dalam cetakan kematian ini. Kematian Kristus harus menjadi cetakan kehidupan kita. Yang percaya katakan amen. Kita semua pada akhirnya akan menyatakan, saya tidak hanya hidup, tapi saya benar-benar sudah selesai. Sekarat minimal, saudara kekasih. Ego saya sudah sekarat. Belum mati, tapi apa saudara? Sudah sekarat. Tak berdaya lagi. Karena kematian Kristus beroperasi. Aku mati terhadap diri, terhadap segalanya. Aku adalah orang yang sedang sekarat. Hidupku sesuai dengan kematian Kristus. Kita tidak serupa dengan kematian Adam. Saudara mesti tahu itu. Kematian Adam adalah hal yang mengerikan. Namun kematian Kristus adalah hal yang indah dan menakjubkan. Katakan amin. Sering kita hidup, kita mati dalam cetakan kematiannya. Selagi kita hidup, kita mati dalam cetakan kematiannya. Kita menikmati mengenal Kristus melalui pengalaman. Kita menikmati mengetahui kuasa kebangkitan. Dan kita menikmati mengetahui persekutuan penderitaannya. Yang sudah diobraikan panjang lebar itu. Sementara kita menikmati pengetahuan yang bersifat pengalaman ini, kita sedang diserupakan dengan cetakan kematiannya. Katakan amin. Hasil dari pengenalan datang, saudara sambung. Hasil dari pengenalan datang kepada pengalaman. Dan dari pengalaman datang kepada perubahan hidup, keserupaan dengan kehidupan kebangkitan. Katakan amin. Tiga pertanyaan penting yang harus kita selalu tanyakan. Apa pengertian kita tentang mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Yang kedua, poin penting dari pengetahuan dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu apa? Poin-poinnya itu apa? Yang tadi diantara yang mampus logi, penjara dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kendala atau tantangan apa yang Anda hadapi saat mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kendalanya apa?
Wih, kendala saya nih, saya kalau jengkel, mesti kasih pisah barang. Kalau saya kasih pisah barang, dia mulu pisah. Nah, saya kalau jengkel, saya mesti berteriak dulu. Saya kalau jengkel, saya mesti memaki dulu. Saya kalau jengkel, saya mesti bikin ini. Kendala saya ini kalau orang tidak dengar saya itu saya paling neraka. Nah itu telinga yang membuat kendala. Saya ini, semua orang beta mengampuni, mah dia, dia tuh siapa? Nah saudara lebih tahu dia tuh siapa. Saya tidak tahu dia tuh siapa. Itu kendala. Kendala apa? Itu kita mesti, saudara dengan kita bertanya kendala apa, kita mudah. Seperti kita bawa kendaraan, jalan di lurus sana baik kan? Kita sudah siap-siap. Oh hati-hati di sana jembatannya miring. Oh kita siapkan diri. Supaya kalau miring ada apa-apa. Nah, sama aja. Kalau sudah tahu kendala-kendalanya, Anda mulai sadar. Oh kalau urusan dengan orang ini kendalanya di sini. Urusan pekerjaan ini kendalanya ini. Urusan dengan pagi-pagi kendalanya. Siang kendala begini. Oh kalau lewat di Liliba jembatan jam begini kendalanya ini. Kita sudah sehingga antisipasi. Betul ya saudara? Nah pertanyaan-pertanyaan ini akan saudara jangan takut dengan kendala. Kendala atau kelemahan kita bisa kendala kita. Kekurangan kita bisa kendala. Dosa kita bisa kendala kita. Kekurangan kita dalam banyak hal bisa menjadi kendala kita. Kurang pengetahuan kita, kurang skill, banyak hal kendala itu. Tetapi kendala itu harus diketahui, jangan disembunyikan. Ada aman-aman, semuanya aman. No. Kita mesti tahu, sharing. Nah, kalau Anda tidak bisa selesaikan di konsel, datang di gembala jemaat. Kita diskusikan. Jangan bawa sendiri. Menyangkut keuangan misalnya, menyangkut hubungan misalnya, menyangkut banyak hal. Jangan Anda tanggung sendiri. Kenapa? Karena kendala-kendala tidak diselesaikan, itu akan menghambat kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apa artinya saya membangkitkan orang mati kalau saya serupa setan? Apa artinya saya memberi makan satu kota kalau saya punya ego naik terus? Apa artinya saudaraku yang kasih, saya bisa melayani pujian penyembahan, saya bisa lakukan ini dan itu. Kalau saya emosinya selalu berantakan. Nah ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dan kita selesaikan. Semakin saudara mengetahui kendala, coba katakan, semakin saya tahu kendala saya, katakan, saya mudah untuk menyelesaikannya. Amin saudara. Dan saudara satu ini, dengar. Ada satu intervensi ilahi yang namanya perubahan supernatural. Apa namanya saudara? Tapi perubahan supernatural itu tidak akan terjadi kalau secara natural Anda tidak sadar. Untuk saya ini perlu. Nih kalau Tuhan merubah saya suka, saya perokok keras, minum keras, saya pemarah keras, saya ini kalau dendam orang, dendam sampai kapanpun. Kalau Tuhan merubah, no. Anda yang mesti sadar, Tuhan beta ini kalau marah, siapapun beta marah Tuhan. Tuhan beta kalau sudah jengkel, siapapun beta jengkel Tuhan. Saudara tahu, ketika Anda merenungkan kelemahan saudara yang begitu, hatimu hancur dan waktu hatimu hancur, Tuhan turun dan merubahnya. Itu maksudnya. Dan terjadi perubahan supernatural. Tapi kalau saudara bilang, dong semua perbuatan, coba dong sana ada beson begini. Nah, kalau dong sana ada berarti Anda tidak berubah. Jangan pernah kita mempersalahkan orang lain. Tuhan, puji Tuhan, Tuhan hebat. Tapi kalau kamu itu artinya Tuhan kena. Tapi ini, itulah sebabnya kita mesti belajar. Kita semua selalu melihat. Dan yang terakhir, jangan menggunakan kendala orang lain untuk menjadi senjata menghantam orang itu. Contoh, besok tahu lu kalau omongin pasti lu lari. Kalau omongin pasti lu tutup HP. Besok tahu toh. Kenapa dia tutup HP? Kenapa dia lari? Karena kamu tidak memberi rasa aman menjawab WA-nya kan? Kamu main kasih muka marah, kasih falungku, tinggal lu pilih mana. Ini rumah sakit tentara, ini rumah sakit
Waktu di ibu dan anak di wali kota sana, lu pilih mau yang mana? Kalau ini laut, nah, jadi orang takut. Sudah begini saya jawabannya. Besok saya jawab lu, mari ketemu di kafe sana untuk makan-makan, nanti beta bayar, beta kasih. Itu orang datang tuh dalam penuh kesegaran. Tidak ada yang bilang amin ya. Masih panjang tapi saya aminkan sampai sini dulu, saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Umat Tuhan, kita mengakhiri bulan April dengan kita menjadi keserupaan dalam penderitaan dengan Kristus. Agar memasuki bulan Mei, kita memancarkan kemuliaan kebangkitan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Roh Kudus mengetahui setiap keadaan kita. Jangan berkecil hati, karena roh dalam dirimu, roh yang menang. Roh yang lembut merubah, mendidik kita, mengajarkan kita prinsip-prinsip kebenaran. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Perkatakanlah apa yang Tuhan katakan tentang engkau, hidupmu, keluargamu, suami, istri, papa, mama, pasangan hidupmu, karir, pekerjaanmu, masa depanmu, kota, negeri, bangsa, pemimpin-pemimpinmu dalam gereja, dalam masyarakat, dalam negeri, di mana Tuhan tempatkan engkau. Perkatakanlah semua yang baik, semua yang indah, yang patut didengar dan diucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebenaran menyembuhkan kami. Kebenaran membebaskan kami. Kebenaran mendewasakan kami. Kebenaran buat kami bertumbuh. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari tiap orang bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saudara dapat dari Tuhan, bilang terima kasih kepada Dia. Oh, kita masih ditegur oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan, dijanjikan sesuatu yang baik oleh Tuhan.